Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitriani. Saya dari kelas 5G dengan NIM E1I019251, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan soal dari ujian tengah semester Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dengan konsep belajar dan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tipe belajar, yaitu yang pertama belajar bahasa, yang kedua yaitu belajar melalui bahasa, dan yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Nah, pertanyaannya di sini yaitu jelaskan makna dari setiap tipe-tipe belajar tersebut sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu belajar bahasa. Nah, di sini belajar bahasa itu sendiri yaitu pada hakikatnya untuk berkomunikasi, atau dengan kata lain mempelajari bahasa yaitu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik sesuai dengan kehidupan masing-masing, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, selanjutnya yaitu tipe belajar melalui bahasa. Nah, maksud dari tipe belajar dari melalui bahasa yaitu seseorang bisa mengetahui keterampilan, pengetahuan ataupun sikap melalui bahasa, atau tipe belajar ini artinya kita belajar melalui bahasa yang telah disediakan. Tipe yang terakhir yaitu tipe belajar tentang bahasa. Nah, pada tipe ini seseorang ingin mempelajari bahasa untuk mengasah dirinya dengan kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain seseorang yang mempelajari bahasa yang ingin untuk dipelajari saja. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Di sini berkaitan dengan prinsip belajar bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, di sini kita disuruh memilih 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan jelaskan maksud dari setiap prinsip-prinsip tersebut. Nah, di sini saya memilih prinsip yang pertama, prinsip dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar sudah sangat banyak, jadi siswa dapat mengakses lebih cepat untuk menggunakan teknologi dengan akses internet. Maka guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Nah, jadi guru harus menggunakan dan mendorong siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip yang kedua. Di sini saya memilih prinsip dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran parsial itu sendiri yaitu pembelajaran yang terpisah-pisah, yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Terus juga materi yang disajikan juga tidak kontekstual, dan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan tidak saling berhubungan. Nah, di sini pembelajaran tersebut harus dirubah, di mana pembelajaran yang dilakukan harus saling berkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya, dan juga kompetensi, pengetahuan, sikap dan keterampilan harus saling berhubungan. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga. Di sini saya memilih prinsip pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Nah, di sini guru seharusnya bisa memahami bahwa pembelajaran yang hanya dilaksanakan di sekolah itu tidak cukup dan terbatas. Nah, jadi guru itu harus bisa mendesain tugas-tugas yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur untuk dikerjakan oleh siswa di rumah ataupun yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, di sini maksudnya yaitu siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran cuma hanya dari guru saja, melainkan juga siswa bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari sumber belajar lain, yaitu seperti kita bisa mendapatkan pembelajaran dari teman ataupun dari masyarakat. Nah, juga di sini maksudnya kelas tersebut kita tidak hanya
bisa mendapatkan pembelajaran hanya dari kelas. Kita juga dapat mendapatkan pembelajaran juga dari lingkungan masyarakat dan juga di rumah. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaannya yaitu berkaitan dengan pendekatan metode strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, pertanyaannya yaitu jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar berikut. Yang pertama, menemukan atau inquiry. Yang kedua yaitu pemodelan, dan yang ketiga yaitu refleksi. Di sini disuruh dijelaskan apa makna komponen tersebut, bagaimana bentuk pelaksanaannya, dan apa urgensi kemampuan komponen tersebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu inquiry. Nah, maksud dari inquiry ini atau menemukan yaitu suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada proses penemuan atau mencari informasi melalui berbagai sumber secara sistematis. Nah, bentuk pelaksanaannya di sini yaitu pada proses pembelajaran yang berkaitan dengan materi pantun, misalkan pantun, guru hanya memfasilitasi saja gitu, seperti itu, tentang muatan-muatan pelajaran yang akan dipelajari, sedangkan siswa akan lebih mencari informasi terkait dengan muatan-muatan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Nah, sedangkan urgensinya yaitu siswa dapat meningkatkan kemampuannya untuk berpikir secara lebih sistematis dan juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, yang kedua yaitu pemodelan. Nah, di sini maksudnya yaitu dalam hal ini guru bisa menjadi model dari pembelajaran tersebut. Misalkan guru menjelaskan tentang pantun. Nah, di sini guru harus bisa memperagakan cara-cara yang baik dalam membaca pantun. Nah, di situ siswa mengikuti penjelasan dari guru tersebut. Nah, di sini bentuk pelaksanaannya yaitu contohnya dalam menyampaikan materi, misalkan pantun, guru tersebut menjadi model dan memperagakan bagaimana sih caranya membaca pantun dengan baik, intonasi yang baik, dan cara melapaskan pantun dengan baik. Kemudian diikuti oleh siswa tersebut. Nah, sedangkan urgensinya yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Ketiga yaitu refleksi. Di sini refleksi yaitu suatu proses berpikir tentang hal-hal yang telah dipelajari pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, bentuk pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Di sini guru menanyakan kepada siswa apa saja yang siswa belum pahami dari materi yang telah dijelaskan, dan kemudian di sini guru mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangan yang dijelaskan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, di sini urgensinya yaitu guru dapat mengevaluasi apa saja kekurangan dari proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pertanyaannya adalah jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini poin pertama yaitu A. Dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill dan high order thinking skill? Nah, jawabannya itu dalam kata kerja operasional yang termasuk ke dalam low order thinking skill yaitu berkaitan dengan kemampuan C1 yaitu mengingat,
C2 yaitu memahami, dan C3 yaitu kemampuan menerapkan. Sedangkan kata kerja yang termasuk ke dalam high order thinking skill yaitu yang berkaitan dengan C4 yaitu menganalisis, C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 yaitu menerapkan. Selanjutnya yaitu ke poin yang ke B, yaitu dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, dan D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda, beserta contohnya. Nah, di sini komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama A yaitu audiens. Di sini audiens ini berkaitan dengan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu siswa. Nah, yang kedua yaitu B, yaitu behavior. Behavior ini berkaitan dengan tingkah laku dari warga sekolah ataupun siswa tersebut yang dinyatakan dalam kata kerja operasional. Yaitu contohnya menjelaskan ciri-ciri dari pantun. Nah, yang ketiga yaitu condition. Nah, di sini condition ini berkaitan dengan suasana ataupun kondisi pada saat kegiatan belajar tersebut. Contohnya yaitu melalui pengamatan, melalui kegiatan membaca, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu D, yaitu degree. Degree ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan atau tingkat kecapaian proses pembelajaran tersebut, yaitu contohnya dengan tepat ataupun dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu ke poin yang ketiga atau poin ke C, yaitu pertanyaannya perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Yang kedua, melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Nah, analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas. Apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Nah, jawabannya yaitu pada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana. Di sana hanya terdapat komponen audiens dan behavior saja, sedangkan komponen yang sesuai dengan kaidah penulisan tujuan pembelajaran yaitu ada 4, yaitu audiens, behavior, condition, dan degree. Sedangkan di sana hanya 2 komponen tersebut. Nah, agar efektif kita bisa menambahkan komponen degree dan condition. Contohnya melalui kegiatan membaca, siswa dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara sederhana dengan benar. Nah, di sini melalui kegiatan membaca tersebut termasuk komponen condition, sedangkan siswa termasuk komponen audiens dan dapat mempraktikkan prosedur kegiatan wawancara termasuk behavior, dan yang terakhir dengan benar termasuk ke dalam komponen degree. Sedangkan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan. Di sini masih kurang efektif karena di sini hanya menggunakan 3 komponen. Yang pertama di sini menggunakan komponen condition, terus audience, dan yang terakhir behavior. Nah, jadi di sini belum efektif. Agar efektif, kita bisa menambahkan komponen degree di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Contohnya yaitu melalui kegiatan membaca clipping, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur iklan dengan tepat. Nah, di sini melalui kegiatan tersebut, melalui kegiatan membaca clipping termasuk ke dalam komponen condition, siswa termasuk komponen audience dan dapat menyebutkan unsur-unsur iklan termasuk ke behavior, dan yang terakhir yaitu dengan tepat termasuk ke dalam degree. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari soal ujian tengah semester Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dari saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.